أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسندنا المتصل الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى ونفعنا بجميع علومه في الدارين آمين. Al-Mukarram muhtaram para habaib, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya rahimakumullah. Khusus pada ketua atau pengurus Majelis Al-Kahfi Lamaru. Alhamdulillah, sama-sama kita menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita bisa kembali berhadir meneruskan pengajian bulanan kita yang insyaallah membaca kitab Riyadhus Shalihin. Salawat dan salam selalu terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Wa bihi qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi jami' ulumihi fid dharain amin. Dan masuki pada hadis yang ke-9 daripada bab sabar. An Aisyah radhiyallahu anha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'ud fa akhbaraha annahu kana 'adzaban yab'athu Allah ta'ala 'ala man yasha' aja'alahu Allah ta'ala rahmatan lil mu'minin. Alaysa min 'abdin yaqaw fi ta'uni fayanquthu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lam anhu la yusibuhu ila ma kataballahu lahu ila kana lahu mithlu ajri syahid. Rawahul Bukhari. Daripada istri Rasulullah SAW Aisyah radhiyallahu anha, dia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang penyakit ta'un, penyakit wabah atau jenis daripada penyakit yang bisa menyerang menjangkit kita, virus. Maka Rasulullah mengabarkan akan dia bahwa adalah penyakit taun itu dulunya azab Allah Ta'ala. Allah mengirim atas orang yang Allah kehendaki. Sebelum Rasulullah SAW lahir, dahulunya Allah menghendaki menyiksa satu negeri, satu kampung, satu masyarakat dengan Allah turunkan penyakit wabah, virus, penyakit jenis daripada ta'un, akan menyebar kepada seluruh orang yang dia tidak baik, orang yang baik seluruhnya kanan. Tetapi itu azab Allah. Maka orang yang diberi Allah Ta'ala karena ya orang mukmin, kalau ada masalah itu menjadi menandakan perbedaan antara orang yang diazab Allah dan orang diberi rahmat. Allah jadikan akan dia menjadi rahmat bagi orang mukmin. Kan dia jadi azab orang dahulu. Di waktu Rasulullah sudah lahir, kemudian di masa kita penyakit taun diangkat oleh Allah. Wabahnya itu hanya tidak menjadi azab murka Allah lagi. Itu asbab daripada asalnya itu manusia bikin sesuatu tapi tidak pas direncanakan lalu menjadi penyakit. Akhirnya kepada orang mukmin menjadi wabahnya itu mati syahid.
Tidak ada dari hamba yang terkena wabah itu, ia bertetap di negerinya, di kampungnya, karena ia bersifat sabar dan menuntut ridha Allah. Ia meyakini bahwa tiada mengenai akan dia kecuali yang ditakdirkan Allah adalah baginya seumpama pahala orang mati syahid. Nah, adanya dari hadis ini kita sangat bahagia di akhir daripada umat Rasulullah. Tidak ada azab lagi, ya, apa aja yang di dalamnya dari jenis sesuatu yang ditakuti oleh manusia, pada umat Rasulullah itu tidak menjadi azab, tapi menjadi rahmat. Selama persyaratannya orang itu ada di dalam dirinya keyakinan kepada Allah, bahwa tidak memberi bekas sesuatu yang ada di alam semesta kecuali dengan izin Allah, baik dengan kekuatannya atau dengan sifat tabiat sesuatu. Artinya tetap berpegang dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau di masa kita ini jenis daripada tahun ini penyakit yang bisa mengenai kepada seluruh lapisan masyarakat, baik orang di bawah atau atas, dan ia bisa menjadikan kematian. Tetapi karena sudah lahirnya Rasulullah menjadi rahmat, ada azab Allah ngarannya. Penyakit yang sangat berbahaya di zaman kita ini mewabah bisa seluruh, baik anak muda, anak-anak, baik orang tua. Kadar gula sangat tinggi, kadar gula bisa kena sampai cuci darah. Apalagi orang tua, itu masuk dalam makna tahun, karena ia tidak pandang bulu, dia bisa mengenai kepada siapa aja. Nah, perbuatannya asalnya dari perancang manusia. Manusia ini merancang agar supaya untung banyak, tapi modal kecil. Kalau dibuatlah melewati alat kimia, satu jenis dari jenis seperti gula serit. Kalau kita gula yang dibikin mulai dulu dari tebun, jadi gula sakar, gula putih asli, kalau dari hanau ini pulang kaling ada ya di airnya tadi padat akan jadi gula merah. Itu asli kan zaman dulu, tidak membuat seorang tuh menjadi penyakit, karena itu kan ada kadar mahalnya, sehingga dibuatlah pemanis buatan. Bisa jadi jenis apa aja pemanis buatan, tapi dengan obat kimia. Nah, akhirnya itulah merusak, menyebarlah pada seluruh masyarakat dari jenis apa aja, sehingga sangat berbahaya kepada kesehatan. Itu orang yang masih anak SD sudah cuci darah dia, karena kebanyakan meminum pemanis buatan. Pemanis buatan itu tidak tampak dia, tapi masuk di dalam kehidupan sehari-hari kita.
Kita tidak mengontrol anak-anak itu jajan belanja minum-minuman yang ia pakai betul pakai kotak apa seluruhnya tidak dibajak. Komposisinya itu ada mengandung manis buatan. Pagi minum itu, siang minum itu, malam minum itu terus bulan per bulan pun akhirnya iya kecil. Karena di dalam badan ini yang manis buatannya itu ya tinggal, tidak jadi kencing. Yang jadi kencing ini airnya ampas daripada minuman tinggal di badan ya otomatis di dalam darah, di dalam daging, di dalam lama ada mengandung seluruh liputan kita, akhirnya rusak jantung, rusak ginjal. Tapi jenisnya masuk dalam karena ia merata pada seluruh lapisan masyarakat. Ta'un namanya. Orang meninggal asbab penyakit itu selama orang itu meyakini bahwa kematian itu memang sudah habis umur. Ya, takdir Allah kita melakukan perjanjian dengan kata waktu atau aja sampai aja itu mati kita. Maka orang tadi mati syahid. Artinya penuh bingunglah hidup. Yang dipermasalahkan hanya keyakinan diperbaiki, keyakinan, ketauhidan, mengamalkan kalimah la ilaha illallah. Kalimahnya itu ada makna kandungannya, makna hakiki yang dikehendaki kalimat itu yang diamalkan di dalam hidup. Maka situ lalu jadilah menjadi rahmat kepada orang mukmin. Mana di dalam kata syahid ini itu orang yang tidak diproses di dalam kuburnya oleh Allah. Ada kayak orang meninggal dunia, belum lagi melangkah kita sudah dipertanyakan sudah tentang menjawab hidup orang mati syahid dia selama ia bersifat sabar. Ini yang sangat pentingnya itu ada kata sifat sabar. Sabar itu memandang datangnya itu dari Allah, terjadinya dengan kehendak Allah. Tetapi zaman dulunya penyakit-penyakit yang mewabah dari satu negeri, satu waktu yang berbeda-beda itu siksa. Sebelum lahirnya Rasulullah SAW, Ta'un setelah Rasulullah lahir ada jadi siksa, berubah jadi rahmatnya. Karena Allah sayang kepada kita, mungkin lewat ibadah kita kada kawa mencapai mati syahid. Lewat menuntut ilmu kada kawa mencapai mati syahid. Barang sabilillah kada kita akhirnya lewat penyakit. Ya mati syahid walaupun mati syahidnya syahid akhiratnya. Syahid dunia akhirat kan paling sabar. Artinya itu seluruhkan rahmat Allah supaya jangan masuk ke neraka. Illa ma kataballahu illa kana lahu mithlu ajri syahid, kecuali adalah baginya seumpama pahala orang mati syahid. Maknanya ya syahidnya itu bukan seperti orang perang sabir, tapi seumpama orang perang sabir. Ada ditanya di dalam kubur, ada diproses, aman daripada fitnah kubur. Apalagi dipukul orang dan pukul kada, jangan apa-apa.
Nah, yang dijaga tadi hidup perlu makan dan minum, tetapi makanan yang sudah kita masyhur dari orang tua kita, tak ada jangan tersalah lagi. Sayur yang masyhur orang tua kita, lauk yang masyhur orang tua kita, kita kalau bingung pusing kepala. Artinya prosesnya ada sudah dilakukan dengan proses yang sangat mudah. Bisa orang tua kita dulu dengan makna dibakar ikan, bisa digoreng ikan, bisa jadi jarang tangannya. Nah, kita proses jangan barang nyata, jangan mengikuti ikan juga kecoa. Nah, itu penyakitnya timbul. Cacak makan tikus, kenapa diulah? Jangan mengikuti seperti itu, di dalamnya itu ada berbahaya jadi penyakit. Kalau kamu hendak menjadi orang kuliah, salah bermantah dimakan, nah kita ada prosesnya. Beda kita, parutnya nih beda. Parut orang kita, orang Indonesia, dan iya Islam. Nah, bahasa orang Melayu, suku Melayu, ya parut itu banyak yang dimakan, itu prosesnya sudah dimasak. Ikuti aja, insyaallah panjang umur. Minuman yang sudah dilakukan oleh orang tua kita, teh, kemudian kopi, kemudian susu, kan jelas dan minuman. Sekali seumur hidup ya merasai apa yang minuman kurang lebih. Jangan dijadikan asalangan hobi. Pagi saprit, siang saprit, malam saprit, akhirnya lambung pecah. Sudahnya itu sangat keras, enggak ada bakantut orangnya. Agak dia, lambung berbahaya. Ini orang minum teh, kadang apa-apa, minum susu, kadang apa-apa, kopi, selama ada berlebih. Berlebih ya kayak itu aja juga seluruhnya. Maknanya percontohan orang dahulu yang mendidik dari makanan minuman itu sangat bermanfaat kepada kita zaman, walaupun kita banyak besi duit. Allah ada berduit, tetapi orang dahulu panjang umur. Jarang meninggal dunia umur di bawah 60, di atas 60, 80, 90, 100 lebih baru meninggal. Kita ini karena gula 35 meninggal. Ada sawat apa-apa itu. Artinya orang jadi kaya juga tapi umur 35 ada sawat pernah mati kekayaan. Meninggal ada nyaman juga, bini masih muda, anak masih halus, ya kawinnya biasa. Kayak apa bang? Seorang dia terlalu muda meninggalnya. Kalau di tengah tidur orang hidup. Itu kalau tak, jadi maknanya proses kehidupan ini kita sudah dipercontohkan. Kadang kita terpengaruh, akhirnya terlalu berlebih. Prosesnya seluruhnya wujud penyakit itu dari makanan dan minuman. Dengan menyatakan dari riwayat dari al-batnu, parut, lambung, asalnya seluruhnya apa aja karena makanan nantinya. Yang diperhatikan dari hadis yang pertama yaitu tentang permasalahan penyakit yang bisa mengenai siapapun, isu taun kali wabah. Apa hukumnya penyakitnya itu? Penyakitnya itu menjadi rahmat kepada umat Rasulullah. Zaman dahulunya sebelum Rasulullah lahir menjadi azab penyakitnya itu. Lalu bagaimana umat Rasulullahnya ini? Maka tetap aja di mana negeri beliau ada usaha lari dari penyakit. Hanya yang di proses kita makanan minuman dijaga, itu aja. Makan minum yang dijaga. Ada cukup airnya ini air kita bahasa orang dahulu alami lah air nak kalau kamu juga
air antara diproses obat. Orang di kampung loh, hendak juga menuruti air leading itu kan ada dokternya ya, ini obatnya sekarang aja boleh, tidak boleh lebih. Jadi orang kampung nuruti juga, dibati tawas itu beres mah air, jadi beres dikumpul airnya, sisanya dibuang, kumpul dibuang, beres juga minum, diolah bemasak, pasalnya ada garing tahun-tahun berikutnya jadi kanker di paru. Hanya berbahaya karena kita ada ahlinya adalah makna berapa milik kadar tawasnya. Pacang mandi aja ya kada apa-apa. Ini diulah pacang minum, bermasak. Nah, makna di situ sangat berbahaya kalau nah, kita melihat dari kita berada di kota ini kan sudah beberapa kasus permasalahan. Anak yang belum dewasa sudah cuci darah. Karena permasalahannya seluruhnya pemanis buatan, tetapi tidak dicantumkan oleh Menteri Kesehatan di dalam kehidupan kita. Kalau rokok tercantum bahaya, bisa orang tadi penyakit kanker jantung tercantum, tapi begitu minuman ada tercantum, bahaya pemanis buatan kadang. Di situ seharusnya ada unsur pemerintah, hanya terlidur bahasa orang tuh orang mengontrol pada masyarakat. Padahal kita gaji, dan Menteri Kesehatannya turun, ada rumah sakitnya turun, ada puskesmasnya turun, ada yang ditugasi untuk mengontrol masyarakat kesehatan. Ya tahunya penyakit ini itu aja dikontrol ada. Lalu bagaimana ini kita nang diisi duit dia, hendaknya nyaman aja, akan mau jajan apa aja dikasih duit, ada mengontrol juga. Jadi maknanya kita sendirilah yang menjadi pemerintah untuk diri kita, pemerintah untuk keluarga. Kalau di dalamnya ada unsur yang berbahaya, nah itulah dikasih tahu keluarga. Ini sudah masyhur baik di Balikpapan, baik di Banjarmasin, sama ada orang terlalu banyak makan mana penyedap rasa, misalnya cuci darah juga. Ini kada kawan juga. Hati-hati juga itu. Hadis ini sebenarnya mengisyarat kayak itu. Zaman dahulu siksa, zaman kita rahmat karena kita diberi Allah meneliti. Orang dahulu sudah percontohannya terjadi ini kepada kita, lalu bisa menjadi ilmu. Hanya kita kadang membaca aja, samakan aja. Berjalan itu asal-asal aja kita. An Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna Allah azza wa jalla qala idza talaitu 'abdi bi habibatayhi fa sabara 'awatuhu minhuma jannah. Yuridu ainaihi rawahul Bukhari. Pada Anas radhiyallahu anhu ia berkata, aku mendengar akan Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah Ta'ala Azza wa Jalla berfirman, apabila aku uji akan hambaku dengan dua yang dikasihinya, maka ia bersabar, saya aku ganti akan dia dari keduanya akan surga. Menghendaki Rasulullah yaitu dua matanya. Kita manusia ini apabila kita bertambah usia, mata kita ini berkurang nampaknya lalu betua berkurang. Maknanya kita harus siap seperti itu. Jadi kontrolan mata ini sudah tahu. Siapakan sudah apabila ini umur di atas 50 tahun, kacamata baca ada kawal lagi membaca itu terlalu lawas, kada dituruni di kacamata. Dan supaya kelihatan tulisannya itu bagaimana. Nah kemudian karena seperti inilah makna hidup, akhirnya betul-betul bisa hilang kelihatan. Kalau ngarannya Allah ya ini katarak. Apabila orang karena penyakit seperti itu, ia bersabar. Ada mengalum,
Baubat boleh aja, kadang menghilangkan hukum sabar, tetapi ada menyediakan penyakit nang mata, kada hawas lagi ini tak menjadi seolah-olah kita nah ini ada perlu lagi hidup, seolah-olah ada daharaga hidup ya, ada melihat dia mata. Nah itu lalu sepertinya orang tadi merasa dirinya itu lebih baik mati aja sudah. Ini nak ada boleh. Kalau kasah bahasa kita ada menerima akan takdir Allah. Sebelum terjadi itu maka jangan disiapkan berdahulu. Apabila kita karasila ada kacamata baca sama saja itu menambah rusak mata. Makanya siapkan berdahulu kacamata kalau memang sudah tulisan berbayang-bayang jangan dikarasi. Karena menjaga mata itu memang dijaga. Akhirnya kan sudah siap kacamata orang dia efek samping membaca sehingga mata kita ini terjaga dan pelihara. Nah di sini makna apabila itu aja maknanya, apabila itu artinya karena bisa dijaga tetapi sudah takdir bisa juga kan dijaga. Misalnya ada melihat mata. Kalau sabar taruh saja, taruh di dalam makna kita lah ajar ada kawan-kawan membaca. Berarti maknanya mata sudah ada kawan lagi orang lain membaca. Kita hanya cukup menjelaskan. Karena pada Pak Guru kita seperti itu 51 hasidin orang lain baca saja saling yang mendengar apa dibaca. Bisa aja menjelaskan karena orang lain itu jadi mata kita. Awajar ini makna di dalam martabat syariat bahwa dua mata ini sesuatu yang paling berharga di dalam anggota batang tubuh kita. Paling berharga benar nih dua biji sebelah kanan sebelah kiri. Fungsi keduanya itu sama untuk melihat. Apabila sebelah kanan tertutup kelihatan masih di sebelah kiri. Sebelah kiri tertutup masih kelihatan di sebelah kanan. Tertutup keduanya masih ada bayangan. Selama orang itu masih berfungsi mata, ada masalah. Itulah sangat berharganya dari mata ini lalu bisa pekerjaan itu bergerak. Orang menang makapun karena matanya masih melihat ya nyaman aja mencampur melihat aja pahalatan kalau tercampur tanah orang mata ada atau bisa subur berkabur seluruhnya apabila sudah mata nih kada berfungsi habis sudah orang jadi apa aja artinya melewati penolongan tadi tidak ada orang lain nah harus bagaimana itulah jadi permasalahan kalau orang lain tadi ada kita percaya itu yang kita sangat bahaya khawatir pada layar HP presiden kita hari almarhum jadi Musdur karena beliau punya mata ada tapi jelas akhirnya kan orang ini yang menyampaikan sesuatu kalau orang yang menyampaikan dia politik kepada partainya akhirnya presiden mengambil nah itulah makna jadi masalah di ujung masalah orang itu presiden di bawahnya itu juga matanya sangat berharga baik orang yang menuntut ilmu mata juga baik orang hendak mengamalkan Al-Quran mata juga lalu moninya mata nih kita sudah tahu kita ya Al-Quran itu sebahagian ya paling surah-surah nangkawa kita apa agar supaya kan mata kalau melihat masih tahu membaca Quran melewati hafalan walaupun surah pendek aja tapi tetap sama hukum kita mengamalkan Quran surah tidak membatasi harus surah ini baru kamu tidak harus surah panjang baru ada selama orang teman baca Quran ahlullah tetapi tidak ada batasan nang mana surahnya nang mana ayatnya kada Quran itu kan himpunan awal juz awal sampai juz akhir 1 sampai 30 Quran ngarannya salah satu surahnya itu
Kalau ada masalah selama orang itu terus mengamaliakan, sama aja mengamaliakan Quran. 630-nya berhajat kepada mata, kecuali hafal pada hulu sudah ada ngalihnya. Kita ini kesibukan banyak, permasalahan hidup banyak, hafal Quran, kawan sejus, 2 juz, 3 juz, itu kan bilang dari yuran. Artinya berusaha susahnya itu apabila kalian dijaga hilangnya. Karena banyak masalah itu yang oleh seluruh ulama mereka mengatakan bahwa bertambahnya ini zaman bertambah permasalahan. Orang kenapa sangat mudah menghafal Quran? Karena khusyuk dari permasalahan. Ada yang diingat dari Quran, lalu cepat hafal dari itu, lalu tahfiz itu rata-rata akan karena ya ada yang dipikirkan. Nah, menjaganya akan sangat bahaya apabila ada dijaga hilang. Ada banyak tahfiz sudah bakal warga ada tahfiz hilang sorangannya. Lalu yang kita ambil dalam hadis ini sangat bersyukur mata masih diberi Allah bisa melihat. Gunakanlah mata kita untuk sekurang-kurangnya hadirlah di majelis ilmu. Kalau belum paham suara guru membacakan, ada suatu saat mengerti. Kita itu kadang ada paham sekali, 2 kali, 3 kali, berikutnya baru paham. Biasa. Karena bahasa kebanyakan orang yang berada di Balikpapan, bahasa Indonesia. Ada memakai bahasa daerah, jadi sukun apa aja paham aja. Nah, kita kadang terbawa kepada kata sukun. Kalau suku penduduk banyak orang Jawa, lalu anak orang Jawa aja sukunya. Akhirnya ada mau mengaji, enggak ada orang Jawa. Misalnya tinggalnya di Kalimantan. Orang Kalimantannya banyak, ada orang Jawa yang jadi ulama. Banyak orang Kalimantan, besarnya ya ada mengerti. Karena kata sabar dengan adanya ujuk-ujuran, kita kan ada melihat suku, melihat guru kita selama ia ahlu sunnah wal jamaah sajalah sudah paham awalnya. Nah ini yang sangat belum masuk ke mana aja permasalahan itu. Terbanyak orang itu melihat siapa gurunya suku apa. Kita orang Kalimantan ini rata-rata banyakkah orang Banjar yang jadi guru tuh, karena di Banjar pusat pondok awal pondok yang ada di Kalimantan dan ada di Banjar. Tertua yang Muntai sama di Matapura lebih tua dari Muntai Rahaja tua di Tapura Darussalam tua, zaman Belanda sudah ada. Kemudian baru disambung oleh pondok-pondok mulai. Di Balikpapan belum ada pondok. Sebelum Buya kita Al-Banjari pondok Syekhul Asad sudah ada pondok Bahari. Sambil tadi Buya Jasran itu aja dengan di Balikpapan. Sipa pecahan dari itu aja. Sipa Allah yarham guru Padli Bahari. Artinya sangat besarnya dasar di Banjar. Itu sejarah baca aja Kalimantan. Akhirnya ya guru-guru itu rata-rata orang Kalimantan yang berada di Kalimantan. Lalu berada di Banjarmasin, kita ahli kampung orang Banjar ada melihat siapa aja dia memang kalau berhak ya silahkan dia. Di teran-teran itu banyak yang bangun musala masjid orang teran rata-rata orang Jawa. Ya Kalimantan dia masalah. Tapi
Tapi orang lihat di Balikpapan ini rata-rata masjid dikuasai orang Jawa, orang asli. Bangunnya orang Banjar awal dihitung dengan jari, dan itu pun berisiko didamping oleh orang Jawa. Kalau perlu ada boleh seolah kita ini ada kelahiran awal. Jika bahasa kita itu orang asli putra daerah, tapi coba aja biar berjalan dari Banjar, dari Balikpapan kota sampai ke ujung, rata-rata masjid dikuasai suku Jawa. Suku Bugis hanya pesisir pantai, sudah perkotaan itu rata-rata, karena kantor depak itu rata-rata orang Jawa. Ala kantornya apa? Saudara Kalimantan ya, banyak ada sekolah sarjana, sekolah pondok. Sehingga ya itulah, hanya Balikpapan terkena ada wujud orang Banjar, karena ada budaya. Bayarham kayak Ahmad Saleh Zuri itulah yang memperkenalkan orang Banjar. Hingga beliau menampilkan pondok dengan Syekh Muhammad Al-Sadar Banjar. Asalnya kan ada orang Banjar dengan lantang itu makna apa bahasa kita itu dengan menyatakan suku di dalam martabat pondoknya itu Banjar ya. Asipa kalau disebut Al-Banjari, saya bilang tadi ada perlu jasaran bulan. Nah, maksudnya pindah dia beliau punya jasad dikubur di danau. Dia bahasa kita ya sangat, kita itu seperti satu suku. Kalau kita lihat Indonesia ini menguasai suku Jawa. Jadi inilah kemerdekaan kita di Jakarta, jenderal apa aja Jawa. Sementara di bawah Aceh, di bawah Kalimantan, di bawah secara terus. Tidak ada sampai sangat bisa dihitung dengan jari. Lalu maknanya mana? Inilah permasalahan majelis. Kalau kita orang Banjar, suku apa aja kita terima. Tapi begitu orang lain suku beda suku tidak terima dia. Seolah kita ini seperti ma'aur aja. Padahal kita putra daerah, orang tanah kita ini asli dari tanah orang bahasa Kalimantan. Ini yang menjadi permasalahan. Lihat di sini masjid banyak. Ini bukan majelis kami aja, majelis malam Rabu. Kalau orang Jawa di sini tahu dihitungan dia deh. Tetapi kan tidak menjadikan kita seolah bahasa itu kalau bisa belajar kan, kalau nggak bisa belajar ya belajar. Kita tidak memandang sukunya, tidak ada orang hadirnya. Yang penting bisa hadis Rasulullah dibaca di masjid itu, bisa Al-Quran dibaca di masjid itu, bisa sunnah Rasulullah dilakukan di masjid itu. Cuma maksud ini ya seperti inilah makna perjalanannya. Kalau kawa orang lain suku itu tampil, itu dasar orangnya tahan. Kalau kada paling jadi tong sapu, jadi kau, ya kan ada percaya berjalan itu. Ini mulai sudah masuk Balikpapannya sambil boleh lihat juga. Paling buka kahdir bakawan dulu dia. Anda belum Marzuki. Habis itu paling dia Banjari ke tempat dia. Karena Allah dia seperti inilah Balikpapan. Ada seluruhnya bisa kita satu makna sama daripada rakyat Indonesia, boleh berada di mana aja. Nah, bumi ini tanah Nusantara, siapa aja boleh tinggal. Cuma sangat disayangkan hanya satu suku sangat menguasai dari masalah Indonesia. Suku lain seperti hanya kita menutupi kekosongan aja. Dan ini sudah seperti itulah awal dari perjalanan Indonesia. Kita dari seluruh negeri menyetujui bahwa kita bersatu dengan seluruhnya.
Maka kerajaan-kerajaan stop, dibentuklah seluruh menjadi satu negara, Republik Indonesia. Nah, itu mulai dahulu kita nih di sekolah. Bahari kan ada pelajaran masalah Pancasila, PIP, ada masalah kita kehidupan. Jadi kita mengetahui tata cara negara tapi itulah yang nyatanya itu kenyataan daripada negara Indonesia. Kuncinya seluruhnya adalah suku orang Jawa. Kuncinya dan pemberontakan terjadinya 30 SPKI karena mereka tahu suku Jawa kunci. Maka dibunuhnya orang Jawa. Jenderal selalu periksa. Orang yang lainnya ikut aja. An-Attah, ini kan hadisnya ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berikan satu pada kita untuk berpikir anggota kita ini yang paling bahagia satu anggota. Nah inilah nama kuasa itu berdoa. Kalau kita teruskan ke negara pasti seperti itu. Ada satu suku yang menguasai, contoh seperti mata itu. Yang lainnya hanya menyempurnakan, telinga menyempurnakan mata, mulut menyempurnakan mata. Dari mata ini seluruhnya fungsinya. Kalau pada itu yang ada mau jadi. Dan seperti itulah makna kehidupan. Nah, lalu kita aja biasalah. Seperti ini dalam hidup. An-Attah bin Abdullah qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu la urika ra'ati ahjana kutubala kala hidimatu sauda tati Nabi sallallahu alaihi wasallam asra'u ini aqtasatu Allah ta'ala li qala in syi'ti sabarti lakil jannah in syi'ta Allah ta'ala yu'afiyaki qala asbih ala ini atakasyafa Allah li ala atakasyafa ada'alaha muttafaqun alaih. Daripada Attah bin Abi Rabbah, ia berkata bagiku oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, apakah kamu melihat seorang perempuan ia dijamin oleh Rasulullah masuk surga? Aku kata, inggih. Mana orangnya? Berkata Abdullah bin Abbas, ini perempuan orangnya hitam aja. Ia dijamin Rasulullah masuk surga. Bagaimana ceritanya? Ia mendatangi Rasulullah SAW. Ia berkata bahwasanya aku ya Rasulullah ada penyakit bisa penyakit hilang rasa ayah jenis kita ini bahasa bahari itu gila babi, bahasa lain penyakit ayam serabah orangnya surangan. Ini atakasyaku apabila aku rabah hilang rasa kada sadar aku ini seluruh pakaian ini kayak aku dibuka seluruh pakaian waktu kada sadar kayak betul lanjang aja orangnya perempuan cuma untung hitam hanya putih kada zaman benar dilihat udah ya hitam kan tapi ketahuan juga karena kurang lebih aja kayak bakalir jadinya ini tertutup aja nih itu kayak apa ini ulun Rasulullah doakan mudah-mudahan sembuh. Ada penyakit ayan lagi, ada lagi ulun kada sadar. Kayak apa jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah ini masuk makna penyakit taun. Karena itu bisa terjadi kepada siapa saja. Ulang penyakit ayan ada diulah apa itu? Orang bahasa kita gila babi, kenapa babuih untung ada sadar lagi orangnya kayak guling, kabiranya jatuh, sungai mati, sungai yang mati. Bahari di pondok kami itu ada bahara orang tuanya bahwa anaknya ini penyakit ayam, maka kan di danaunya rata-rata berjumpa ayo. Banyak bakayohnya terambah kubur ke sungai. Ampun kurang menyelami kada dapat. Lawan-lawas di mana iku di situ ya juga hanya kita rupanya orang penyakit itu di mana atas satu apa di situ ya bertiga. Ada mau larut kemana-mana dia diangkat meninggal juga ya orang.
sudah orang tuanya sekalinya penyakit ayat dan kita babi dia gugur kabehnya mati karena kalau dia pahen itu anehnya tetap bernapas kurang ada sadar kalau orang sadar kan gugur kabehnya itu kan napas tuh masa kawannya naik ke atas nah itu kan kayak orang guling injek ada tahu di bawah banyu kayak apa kada mati masuk air langsung air ke paru-paru dan jantung habis. Nah ini perempuan penyakitnya sama seperti itu penyakit yang tidak diulah-ulah terjadi dengan memang sudah kehidupan ada ya orang seperti itu oleh Rasulullah jika engkau bisa bersabar engkau masuk surga tapi kalau kamu hendak dua aku doakan kamu sembuh pilih dua kalau sabar masuk surga kalau aku berdoa sembuh bagaimana perempuan ini sangat Rasulullah apanya beliau berdoa ya selesai sembuh coba kan masuk surga biar garing masuk surga biar sehat kan masuk surga keuntungan naik habisannya enggak ada ke surga. Bagaimana perempuan ini ya kalau kayak itu dia pasti memilih ulun sabar aja Rasulullah ya. Ada papa penyakit ayam tapi mau meninggal dunia masuk surga. Dia berkata ulun meminta doakan kepada sampean apabila ulun kada sadar ulun jangan sampai membuka baju. Ada berpakaian lagi itu aja satu ada Allah maka Rasulullah mendoakan itu aja nang doakan biar kada sadar biasanya tetap aja kada membuka baju dan dilihat doa Rasulullah itu ya kamu ya orang itu kada sadar pasal biasanya tapi oleh Abdullah bin Abbas yang Rasulullah dia masuk ke dalam surga artinya zaman Rasulullah itu sangat indahnya itu. Selama orang itu meyakini kepada Rasulullah SAW. Hanya penyakit sesuatu yang oleh Rasulullah kamu sabar dengan penyakitnya itu di dalam hidup. Makna sabar itu kan pertama tidak mengolah penyakit itu seperti kada percaya diri. Karena ada penyakit itu kayak supa keluar rumah, kayak supa bergaul. Itu namanya satu jenis keputusasaan. Bahasa orang pada percaya diri. Nah itu dibuat kita biasa aja lah itu ada penyakit biasa. Turun ke majelis, turun salat Jumat, turun salat berjamaah, salam bisa. Oh tidak bisa kita terlalu lama, kita pulang, turun selesai pulang dulu. Ada apa aja? Disambat orang apakah ada perlu kita memang ada wujud penyakit mendikarasi bisa mengganggu orang lain yang sehat kitanya maknanya kalau kawas sempurna seperti tetapi tetap lakukanlah ibadah hidup inilah penegak ibadah itu dua satu yang paling nomor satu itu penyakit begitu orang tak ada penyakit dia akan kurang kontrol ke dirinya kan dia lagi beribadah ada mau lagi hadir di majelis yang mau lagi dan kada mau lagi bisa kada salat Jumat karenanya sudah memakai pakai orang garing kada wajib salat Jumat ada apa selama masih bisa Jumat itu jaminan kita masuk surga antara salat Jumat yang kita kerja dengan salat Jumat minggu berikutnya apabila kita mengerja ini umur kada sampai masuk surga anak kiparatun bainahum ati kiparatun penghilang dosa kada berdosa masuk surga. Ada itu kadang kita ada keringan akhirnya lapas. Ada jaminan kita sayangnya itu umur kada tahu. Nah inilah yang maksudnya kesabaran melebihi daripada wujud diri kita. Diri itu tetap aja seolah hidup nih kesenangan dan kenikmatan yang berbeda Allah kayak apa aja ada tapi
tak lalu berpikir orang lain, cukup kita bisa selesai salah mampunya pulang. Kita tidak perlu melihat orang lagi kalau sudah ada wujud di dalam diri itu. Allah mengasih tahu dengan wujud penyakit. Yang kedua, yang menagih ibadah itu dosa. Apabila seseorang itu berbuat dosa, ia akan minder juga seperti apa ini kita ibadah tetap dosa dua. Nah ini padahal ini hanya ujian. Dosa itu tidak menjadikan kita seolah-olah menegak untuk beribadah. Dosa dia apa juga. Kita teruskan bagaimana hal kita menuntut ilmu terus saja, salat malam terus saja, puasa sunnah terus saja. Dosa ya dosa. Ada manusia itu kita tidak sampai, jangan sampai karena ada wujud tersalah lalu perlu dikerjakan yang baik itu stop. Inilah kesalahan. Dua ini nang menegah orang untuk beribadah. Ada harus itu mungkin terakhir yang kita perbuat. Nah karena ia menghalang kita akhirnya terakhir, dan itulah yang kita gawe pahala kan ada lagi. Nah inilah kesalahan kita karena kita tidak makna husnuzan, baik sangka di dalam hidup ada terlalu ada makna jahat sangka. Akhirnya kita sendirilah. Jangan sampai seperti itu. Mungkin itu akhir pas kita beribadah umur dia bila Allah Ta'ala mati di dalam ibadah. Jadi dosa itu pasti akhir. Itu hanya sebagai penyempurna keyakinan bahwa Allah Ta'ala yang mengampuni dosa, Allah Ta'ala yang memaafi kesalahan, Allah Ta'ala yang menghapus seluruh yang namanya kejahatan. Penyempurnanya di dalam ibadah itu dosa. Kalau ada dosa, ibadah itu ada sempurna dia. Karena kecil nilai, karena ada wujud dosa lalu ibadah itu besar nilai. Yang kedua, permasalahan penyakit tadi. Apabila sudah ada wujud penyakit, itu isyarat sudah kita itu harus memperbanyak makna kata ibadah. Jangan ada wujud penyakit bagi kita ada beribadah, itu kesalahan kita. Ia hanya seperti untuk membanyakkan nilainya. Orang garing Allah Akbar salat sunat lebih besar daripada orang nasihat. Nilai di sisi Allah Ta'ala karena ia sabarnya tadi di dalam makna uyuh, di dalam makna capeknya. Nah, tiga hadis 9, hadis ke-10, kemudian hadis ke-11, tiga ini cukup jadi dasar kepada kita bahwa hidupnya ini tidak satu arah. Dia akan makna. Seseorang bisa sehat, bisa sakit. Seseorang itu bisa di waktu ia senang, di waktu sedih. Seseorang itu bisa di waktu beribadah, dan seseorang bisa di waktu ia maksiat. Seseorang di waktu ingat kepada Allah, bisa juga ia di waktu lupa. Seluruh perjalanan ini tidak menjadikan seseorang itu di dalam dirinya menjadi dinding atau menjadi sesuatu yang menghalangi ia untuk menjadi orang baik atau menjadi orang yang beribadah kepada Allah. Nah itu diingat betul, dan ini pasti akan diketahui dan terbanyak di situ karena kita tidak ada didikannya. Minder apa juga aku tahu berdosa juga, akhirnya seluruh di dalam pasir mati. Inilah kesalahan. Kemudian ini ada dua keringanan karena sudah penyakit, akhirnya kan dia menggawe, akhirnya ada dia masuk dalam kata orang yang sabar yang dijamin Allah di dalam innallaha ma'as-sabirin, masuk ke dalam surganya Allah. Nah ini aja hadis yang ke-12 sambungannya itu adalah semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik hidayah kepada kita semua, mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, melapangkan urusan-urusan kita, memudahkan kepada kita rezeki yang halal, sehatkan badan kita, manjangkan umur kita, selamat dunia akhirat, terhindar dalam bencana penyakit, mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah mengumpul dengan para kasihnya anbiya wal mursalin, awliya wal syuhada salihin, dengan berkah wujud Rasulullah SAW di dunia wal akhirah. Di sini suratil Fatihah.